Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, salah satu dari bagian dalam din atau agama Islam yaitu akhlak, awil adab atau etika. Sebelumnya adalah akidah dan juga syariah. Maka dimensi ketiga dari Islam atau dari dinul Islam yaitu akhlak menjadi hal yang sangat penting, bahkan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada pada akhlak yang agung, pada akhlak yang mulia. Nah, kemudian ayat ini kemudian dijelaskan lagi oleh hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pernah bersabda, bu'istu li utammima au innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Maka pemirsa sekalian, ketika berbicara tentang akhlak, tentu saja hal yang paling penting adalah bagaimana akhlak ini atau adab ini ditanamkan kepada generasi muda kita, ditanamkan kepada anak cucu kita, bagaimana pola mendidik mereka, mendidik generasi Islam kita ini, mendidik generasi muda ini agar sesuai dengan adab, etika dan juga akhlak Islam. Sangat penting sekali bahwasanya seorang anak yang lahir dikatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwasanya setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam makna bahwasanya fitrah alal aqidah wasyariah wal adab. Jadi fitrahnya seseorang yang lahir, seluruh manusia yang lahir di muka bumi ini fitrah dalam keadaan baik dari sisi akidah, dari sisi syariahnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga fitrahnya pada adab atau akhlak Islam. Tetapi kemudian fa'abwaihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan yuhawidanihi au yunasironihi au yumajishanihi. Artinya orang tuanya ini yang kemudian nanti akan memengaruhi, yang akan melukis bagaimana akhlak dari anak tersebut. Maka kemudian penanaman adab atau akhlak ini menjadi sangat penting kepada seluruh orang tua. Nah, ini akan menjadi satu karakter yang khas bagi generasi muslim khususnya, yang mereka itu memiliki adab, memiliki akhlak yang baik. Tentu saja cara mengajarkannya adalah bagaimana dalam lingkungan terkecil kita yaitu keluarga itu mengajarkan adab ataupun akhlak mengajarkan adab dan akhlak. Tentu saja pertama adalah akhlak atau adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada para ulama, akhlak kepada guru, kepada asatizah, kemudian kepada kiai, ajengan dan orang-orang yang lebih tua dari mereka. Kita ajarkan adab dalam mulai dari menghormati mereka, kemudian mengucapkan salam ketika berjumpa, kemudian mendoakan guru-guru
guru kita, dan selalu ya berhusnudon, ya bersangka baik kepada orang tua, kepada guru, kepada ustadz, ustazah, ya kiai, ajengan, dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu ditanamkan, jangan lupa juga dia juga harus, atau seorang anak itu juga harus memiliki adab ya atau etika kepada teman-teman sejawatnya atau teman-teman sebayanya. Ini juga penting sekali. Jangan sampai mereka kemudian memiliki adab yang baik terhadap orang tua, tapi terhadap teman-temannya sendiri kurang beretika. Nah, sehingga kemudian kita ajarkan ya generasi muda kita ini untuk bagaimana agar memiliki akhlak atau adab yang baik kepada teman-teman sejawatnya, teman-teman sebayanya, dan juga kepada orang-orang yang lebih muda dari mereka, adik-adik mereka, mungkin saudara yang lebih muda, atau mungkin tetangga dan lain sebagainya. Itu menjadi satu hal yang sangat penting ya diajarkan kepada generasi muda kita. Nah, pertanyaannya mungkin, kenapa nih ya akhlak ini penting bagi generasi milenial atau sekarang disebut generasi Z ya. Ini sangat penting sekali. Atau kenapa penting? Ya sangat penting. Kenapa? Karena kita lihat sekarang kemajuan dari teknologi informasi, komunikasi, ICT ya, berbagai sosial media atau media sosial medsos yang ada di sekitar kita itu mengajarkan hal-hal yang cenderungnya itu tidak baik. Ya, dan ini tidak perlu survei. Dalam artian itu kita lihat sendiri bagaimana media sosial itu memamerkan, mereka itu mengkampanyekan, mereka juga mensosialisasikan, bahkan menawarkan gaya hidup fun, gaya hidup konsumerisme, gaya hidup senang-senang ya, musik, kemudian fun ya, kemudian movie dan lain sebagainya, yang semakin menjauhkan generasi muda kita dari akidah Islam yang benar, dari syariah Islam yang benar, dan juga dari etika Islam yang sudah lurus sesuai dengan fitrah manusia. Nah, tentu saja ini terkait dengan bagaimana generasi muda kita atau anak-anak kita itu yang dikepung oleh media sosial, oleh berbagai media elektronik, website ya, kemudian video-video yang menyebar sangat cepat sekali, sehingga kemudian ini menjadi satu hal, menjadi alasan kuat bagi kita untuk terus ya menanamkan bagaimana akidah, bagaimana syariah, bagaimana akhlak yang baik kepada orang tua. Nah, salah satu saja ya dari akhlak yang penting ini adalah malu ya, karena Rasul SAW pernah bersabda, al haya'u minal iman ya, bahwasanya malu itu adalah sebagian dari iman. Nah, ketika rasa malu ini saja ditanamkan kepada generasi muda kita, kepada anak-anak kita ya, pasti mereka akan merasa ketika mereka akan mungkin tampil di depan kamera itu mereka muncul rasa malu ya. Tentu saja malunya yang positif, dalam artian kalau kita lihat sekarang ini kan di media sosial sangat luar biasa sekali, di mana mereka bukan hanya selfie di depan kamera ya, mereka sudah goyang-goyang, mereka sudah memamerkan auratnya, kemudian mereka juga bahkan antara laki-laki dengan perempuan ikhtilat, campur baur gitu ya. Bahkan tidak jarang mereka juga secara terbuka ya, mereka mengkampanyekan gaya hidup konsumerisme, pacaran gitu ya, hubungan tanpa status dan sebagainya. Ini tentu saja menjadi alasan kuat bagi kita ya dalam mendidik generasi milenial kita ini, dalam generasi Z ini, untuk kembali menghiasi hari-harinya, menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak yang islami. Nah, kalau ini diteruskan tentu saja ya menjadi satu kemudorotan yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana fenomena dari anak-anak muda ya, remaja yang mereka tuh nongkrong, kemudian di nongkrong itu kemudian ternyata mudorotnya itu lebih banyak sekali, pergaulan bebas, kemudian ada unsur di sana LGBT ya, kemudian juga ya kemaksiatan yang lain yang banyak sekali. Efeknya tentu saja, dan ini kita bisa lihat ya bagaimana ternyata ya perilaku mereka yang tidak sesuai atau perilaku mereka yang menyelisihi dari etika atau adab Islam itu akan berdampak buruk kepada diri mereka saat ini dan juga di masa yang akan datang. Dan tentu saja generasi muda ya, syababul yaum ya, generasi muda sekarang atau pemuda-pemuda sekarang itu adalah apa? Pemimpin
ya di masa yang akan datang. Bagaimana mungkin kita akan membiarkan calon-calon pemimpin itu hidup dalam gaya konsumerisme, jauh dari adab dan etika Islam. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, mari kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, untuk terus ya mengajarkan adab dan akhlak Islami, kemudian menghiasi diri kita dengan akhlak Islami, dan juga mengajak kepada seluruh generasi muda kita ini untuk berakhlak secara Islami. Karena dengan akhlak Islami inilah ya mereka itu akan terjaga sesuai dengan fitrahnya, dan kesuksesan, kebahagiaan ya di dunia dan di akhirat itu akan didapatkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.